Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib, NIM 41201007 dari kelas D, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video review jurnal yang berjudul tentang membangun kemampuan dinamis dengan memanfaatkan analitik data besar, peran kelembaban organisasi. Adapun video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen yang diampu oleh Bapak Mansur Hadi Musid. Berikut jurnal yang saya review ini berjudul tentang membangun kemampuan dinamis dengan memanfaatkan analitik data besar, peran kelembaban organisasi. Dalam jurnal ini yaitu judulnya membangun kemampuan dinamis dengan memanfaatkan analitik data besar, peran kelembaban organisasi, yang ditulis oleh Patrick Micallef, Roger van de Wetering, dan Josh Krogsty. Pembahasannya macam-macamnya yaitu latar belakang, objek penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Studi tentang mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memungkinkan atau menghambat difusi organisasi dari teknologi informasi baru yang muncul dan baru telah menjadi subjek perhatian yang cukup besar bagi para peneliti dan praktisi selama lebih dari dekade. Selain itu, ada lebih sedikit penelitian tentang bagaimana kekuatan inersia seperti itu menghambat penggunaan data besar dan analisis terhadap pengembangan kemampuan dinamis. Yang selanjutnya objek penelitian, yaitu menganalisis data besar transformasi organisasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana gaya inersia terwujud dalam proyek analitik data besar, dan khususnya bagaimana gaya tersebut muncul selama berbagai tahap difusi. Kami memeriksa ini dalam kaitannya dengan proses spesifik yang mendasari kemampuan dinamis. Diskusi mereka berorientasi untuk melakukannya mendasarkan studi kami pada literatur sebelumnya yang membedakan antara 5 jenis inersia yang berbeda: ekonomi, politik, sosial, kognitif, psikologi negatif, dan sosioteknis. Secara khusus, kami memeriksa bagaimana kekuatan inersia ini dimanifestasikan dalam organisasi kontemporer melalui 27 studi kasus dan pada berbagai tahap difusi. Membedakan berbagai tahap difusi berdasarkan model difusi Mergel dan Berksheimer yang mengidentifikasi 3 tahap asimilasi teknologi baru dalam struktur organisasi. Terlepas dari relevansi praktis yang mungkin dimiliki kerangka kerja untuk manajer dan praktisi lain, ada juga beberapa implikasi penelitian penting yang dapat dieksplorasi, terutama dalam kaitannya dengan apa yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Pertama, temuan menunjukkan bahwa mungkin lebih relevan untuk mengategorikan sampel organisasi tergantung pada tingkat difusi analitik data besar dan mencoba menangkap nilai bisnis. Ini sebagian besar karena hasil tingkat strategis mungkin bukan cerminan akurat dari pola penggunaan analitik data besar dalam organisasi jika mereka masih pada fase awal difusi. Kedua, pilihan tingkat analisis dan teori yang sesuai menguji efek tersebut dapat berbeda berdasarkan fase difusi analitik besar. Selanjutnya, misalnya efek tingkat makro mungkin hanya relevan atau organisasi yang berada dalam fase pelembagaan
dan pendekatan yang sesuai untuk menangkap efek tersebut perlu memperhitungkan unit analisis yang relevan. Selanjutnya, penelitian sebelumnya sebagian besar mengabaikan proses penyebaran analitik data besar, tetapi mereka sebagian besar berfokus pada hasil yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi penelitian. Pertama, studi menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan investasi yang diperlukan dalam sumber daya analitik besar, ini saja tidak cukup untuk menghasilkan nilai bisnis, karena ada banyak cara di mana nilai tersebut dapat dihalang. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi jenis kekuatan inersia yang dapat menghambat penciptaan nilai dan efektivitas proses peningkatan ketika menyangkut penerapan analitik data besar. Kesimpulannya dari jurnal ini adalah dengan menunjukkan hubungan antara kekuatan inersia menuju proses yang terdiri dari kemampuan dinamis, kami secara empiris menunjukkan bahwa memang ada beberapa jenis kekuatan inersia yang muncul pada berbagai tahap difusi analitik data besar. Kekuatan-kekuatan ini juga hadir pada tingkat yang berbeda dalam organisasi, misalnya individu, kelompok, tim. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa ketika kekuatan mengalami munculnya kemampuan dinamis ini dapat melampaui individu yang menyebar ke tingkat kelompok atau bahkan unit bisnis sebelum menjadi masalah di seluruh organisasi. Demikian penerangan tentang jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.